Dude, jujur kayaknya aku pernah mengunjungi beberapa hotel yang bahkan tidak sebaik ini gitu ya. Hey guys, it's Nessie, and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu, aku sempat bikin satu video tentang penjara-penjara paling kejam di dunia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang at the other end of the spectrum, kebalikannya itu, yaitu penjara-penjara paling comfy, paling mewah, paling fancy di dunia. Materinya juga dibuat berdasarkan request beberapa dari kalian di requestnessy@gmail.com. So thank you very much. Ini kayaknya materi yang sangat-sangat menarik, mind-blowing, super, dan gila banget. So without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai dengan Halden Prison, ini di Norwegia. Penjara Halden ini adalah salah satu penjara terbesar di Norwegia yang dibangun pada tahun 2010. Dan penjara Halden ini guys, dibilang-bilang sebagai penjara paling manusiawi di dunia. Memiliki luas sekitar 30 hektar, penjara ini menghabiskan dana sekitar 252 juta dolar untuk pembangunannya. Nah, penjara Halden ini juga punya sekitar 340 staff, jadi kayak ada sipirnya, guru, tenaga medis, personal trainer, dan lain-lain. Dan mayoritas dari staff-staffnya itu perempuan karena pemerintahnya kebetulan percaya bahwa sentuhan keibuan akan membawa pengaruh baik terutama pada mental para tahanan. Nah, uniknya lagi di penjara ini para sipir diminta untuk berbaur dengan tahanan supaya tidak terjadi konflik dan ketegangan. Ini karena penjara Halden ini mengusung sistem keamanan dinamis. Penjara ini mampu menampung 251 tahanan dan kamarnya, oh my goodness. Di setiap kamar sel penjara ini dilengkapi dengan tempat tidur, kulkas, TV, rak buku, meja, kursi, wastafel, serta kamar mandi pribadi. Also, nggak ada teralis di pintu dan jendela mereka. Alasannya biar semua tahanan bisa mendapatkan asupan matahari yang cukup dan bisa melihat keadaan di luar dengan nyaman. What? Selain fasilitas kamar yang super fancy ini, penjara ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya seperti ruang olahraga, perpustakaan, ruang tamu, ruang rekaman yang dilengkapi dengan berbagai macam alat musik, dapur, serta ruangan workshop. Dan di penjara Halden ini disediakan musolah dan didatangkan seorang imam untuk menjalankan rutinitas salat Jumat bagi tahanan-tahanan yang muslim. Dude, jujur kayaknya aku pernah mengunjungi beberapa hotel yang bahkan tidak sebaik ini gitu ya. Wow, that's crazy. Apa ini nggak bikin orang-orang malah pingin kayak, tolong tangkap saya, Pak Polisi. Saya telah melakukan kejahatan. Kejahatan kamu apa? Pokoknya tangkap aja. Guys, jujur, apakah kamar kalian se-fancy ini? Komen di bawah. Next ada Justice Center Leuben di Austria. The Justice Center Leuben adalah sebuah kompleks yang berisi pengadilan, kantor hakim, dan penjara di Leuben, di Styria, Austria. Bangunan ini dirancang seperti hotel bintang 5 oleh seorang arsitek bernama Joseph Hosensen dan selesai pada November tahun 2004. Nah, kenapa dibilang kayak hotel bintang 5? Karena di penjara ini ada fasilitas-fasilitas yang super mewah, kayak spa, gym, kolam renang, lapangan indoor, dapur siap saji, dan lain-lain. Tiap sel di penjara ini dilengkapi oleh tempat tidur, kamar mandi masing-masing, televisi, jendela, dapur, dan ruang santai. Nah, ini super menarik dan penting guys. Penjara ini sengaja dibuat senyaman mungkin supaya para tahanan dapat menyadari dan mensyukuri betapa berharganya hidup ini dan supaya mereka bisa mendapat kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari penjara. Ini menurut aku menarik banget. Jadi kayak banyak sekali negara-negara yang beranggapan bahwa sebenarnya penjara itu bukanlah hukuman, bukan tempat hukuman, melainkan tempat detention. Jadi tempat semacam rehabilitasi. Jadi kayak buat orang-orang yang rusak, dibenerin gitu. Bukan dihukum biar takut nggak gitu lagi. Jadi dibenerin biar begitu keluar, dia menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental gitu. Ngerti gak sih? Komen di bawah kalau kalian ngerti. Next ada Santa Ana Jail, California. Penjara yang satu ini disebut sebagai salah satu penjara termewah di Amerika. Penjara ini diperuntukkan bagi para tahanan yang berasal dari keluarga kaya raya. Karena biaya untuk menginap di sini itu cukup mahal, sekitar $140 untuk biaya administrasi dan $155 setiap malamnya. Segini. Nah, setiap tahanan akan mendapatkan kamar masing-masing dengan fasilitas tempat tidur, kamar mandi, widescreen TV, serta gaming tables. Selain itu, para tahanan di Santa Ana juga tidak harus memakai baju tahanan dan mereka ini diperbolehkan membawa gadget-gadget mereka. Namun, sebelum kalian kayak, oh my god, ini orang udah mungkin membunuh orang, mungkin merampok bank,
mungkin menjadi teroris, mungkin korupsi. Enggak. Jadi yang boleh masuk Santa Ana ini adalah orang-orang yang pelanggarannya ringan. Jadi yang berat-berat nggak boleh masuk Santa Ana walaupun mereka punya uang gitu. Tapi nggak tahu lagi. Tapi gimana menurut kalian? Apakah fair? Komen di bawah. Next ada Qincheng Prison di Cina. Qincheng ya. Coba bilangin aku yang benar. Nah, penjara Qincheng ini adalah penjara dengan keamanan maksimum di distrik Changping, Beijing, China. Ada sekitar 5.000 personel keamanan yang menjaga penjara ini, yang membuatnya penjara paling terisolasi di Cina. Nah, awalnya penjara ini tuh dibangun di 1958 dengan bantuan Uni Soviet yang digunakan untuk menawan musuh pada perang Kuomintang. Namun, kini penjara ini menjadi rumah untuk para koruptor. Tiap tahanan di penjara ini ditempatkan di masing-masing kamar sel, satu kamar satu tahanan, dengan fasilitas yang lengkap dan kamar yang luas. Nah, tiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, kamar mandi pribadi, flat screen TV, meja kerja, sofa, dan mesin cuci. Macam apartemen gitu. Tiap tahanan juga mendapatkan menu makanan yang disesuaikan dengan usia, posisi mereka di pemerintahan, dan kelas ekonomi mereka. Kelas VIP dapat menikmati hidangan dari chef bintang 5 di Beijing dengan menu sup sirip hiu. Isn't that illegal? Mereka juga tidak diwajibkan untuk menggunakan baju tahanan. Namun, meskipun penjara ini memiliki fasilitas yang super mewah, para tahanan diketahui memiliki depresi yang cukup tinggi karena setiap tahanan tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi, berhubungan, apalagi bertemu secara langsung. Tiap tahanan diberikan waktu singkat untuk menghirup udara segar dan setiap kali pergantian waktu, petugas akan membersihkan lantainya untuk memastikan mereka tidak meninggalkan pesan dengan debu di lantai. CCTV juga dipasang di setiap sudut dan sisi tembok dengan jarak beberapa meter saja. Jadi walaupun penjara ini super mewah dari fasilitasnya, dia tetap menghukum kesehatan psikis dari para tahanan. Interesting twist. Gimana menurut kalian? Jujur yang ini sangat menarik menurut aku karena semua orang tuh punya automatic response yang berbeda dengan human interaction. Aku personally adalah seorang extrovert, jadi aku nggak pernah membutuhkan waktu alone, kayak waktu sendiri tuh nggak menambah energiku, malah bikin stres. Jadi aku tidak menemukan kedamaian dalam kesendirian. Tapi ada orang-orang yang introvert di mana mereka membutuhkan kayak waktu di mana mereka sendiri untuk mendapatkan kedamaian. Jadi orang-orang kayak aku bakal jauh-jauh lebih tersiksa di penjara kayak gini daripada penjara biasa. Tapi nggak tahu juga. Semoga aku nggak akan tahu sih. Next ada Aranjuez Prison di Spanyol. Berbeda dari penjara-penjara lainnya, Aranjuez Prison di Spanyol ini di Spanyol ini memiliki desain yang cheerful dan ramah anak-anak. Pokoknya penjara ini memiliki tata ruang yang bersih, terang, berwarna-warni, bergambar kartun, dan wangi. Di penjara ini, para tahanan juga boleh membawa serta keluarga mereka, anak-anak maksimal 3 tahun, menginap di dalam sel yang nyaman. Nah, penjara yang terletak di kota Aranjuez ini memiliki sel tahanan sebanyak 36 sel yang masing-masing juga dilengkapi dengan fasilitas area bermain anak. Nah, konsep ini kenapa dipilih? Karena ternyata di Spanyol tuh banyak anak-anak yang harus dipisahkan sama orang tua mereka yang harus masuk penjara. Kinda dark. Tapi ya bener kan, anak-anak itu nggak bersalah ya. Jadi walaupun orang tuanya dihukum, mestinya anak-anaknya tidak dihukum. Next ada Rutan Pondok Bambu Indonesia. Syokif. Bukan hanya di luar negeri, ternyata Indonesia juga punya penjara yang cukup mewah ya fasilitas-fasilitasnya, yaitu Rumah Tahanan Negara Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nah, sebenarnya fasilitas-fasilitas mewah ini tidak untuk semua tahanan di Rutan Pondok Bambu, tapi hanya untuk mereka yang mampu membayar lebih. Maaf, kenapa? Emosi sudah mulai memuncak. Baru dot poin kedua sudah mulai tegang muka saya. Menurut Vice.com, standar biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi sebuah sel berkisar antara 200 sampai 500 juta. Buat renovasinya doang. Jadi selama mereka memiliki uang, mereka bisa mendekam di penjara dengan nyaman. Contohnya sel yang satu ini adalah sebuah sel dari seorang tahanan korupsi, Artalita Suryani atau Ain. Siapa sih Artalita Suryani Ain? Itu apa? Tangerang Selatan. I won't even bother learning her name. Selnya dia terlihat luas dan mewah. Dan di dalamnya tersedia meja kerja, kamar mandi pribadi, alat karaoke, ruang tamu, lantai beralas karpet, dan fasilitas ART beserta beauty treatments.
segimana jahatnya orang yang ketahuan korupsi nih, mencuri uangnya negara, ya kan, masuk penjara masih saja berani-berani, like has the audacity untuk hidup mewah, like how, segimana dia out of touch sama reality gitu loh. Anyways, anggap aja ini generasi gagalnya Indonesia. Aku cuma bisa berdoa bahwa the next generation of Indonesian politicians dari generasi-generasi kita adalah bibit-bibit unggul yang ya nggak berdoa aja guys. Aku juga mendoakan kita semua. Oke, dan yang terakhir ada Bastøy Prison di Norwegia. Bastøy Prison ini adalah salah satu penjara lainnya di Norwegia yang juga sangat-sangat nyaman. Penjara ini dijuluki sebagai the world's nicest prison atau penjara terbaik di dunia karena terlihat sangat-sangat memanusiakan para tahanannya. Keamanan di penjara ini pun tidak terlalu ketat dan setiap tahanan mendapatkan kamar pribadi, dapur bersama, makanan yang disiapkan rutin oleh koki. Kalau kurang pun mereka boleh pergi ke supermarket dan masak sendiri. What? Dan setiap tahanan juga diberi tunjangan sekitar $90 setiap bulannya. Mereka bahkan juga bisa menghasilkan uang di dalam penjara dari pekerjaan-pekerjaan yang disediakan seperti merawat kuda, memperbaiki sepeda, mengumpulkan kayu, dan memelihara fasilitas Pulau Bastøy. Selain itu, para tahanan juga diberi kesempatan untuk mengasah hobi-hobi mereka, kayak bersekolah, membaca buku di perpustakaan, serta beribadah ke gereja. Nah, semua sipir di penjara Bastøy ini udah dilatih guys, biar nggak kayak sipir, tapi lebih kayak pekerja sosial. Pasti kalian tahu kan kayak image-nya sipir tahanan tuh yang kayak serem, tegas, keras gitu. Kalau ini mereka lebih kayak pekerja sosial aja gitu. Dan penjara Bastøy ini juga mau nampung para pelaku kejahatan yang serius, termasuk pembunuhan dan perkosaan. Namun tingkat kejahatannya di sana menjadi paling rendah di Eropa. Namun kalau misalkan kalian pikir, ya ampun, itu bukannya bikin orang malah pingin melakukan kejahatan biar mereka bisa datang nih ke penjara-penjara mewah ini. Malah fun fact, tingkat kejahatan di Norwegia turun menjadi salah satu yang paling rendah di Eropa. Dan penjara ini adalah salah satu penjara yang paling murah operasinya di Norwegia. So, aku merasa bahwa ini adalah topik yang sangat-sangat menarik karena topik ini at least memulai diskusi di kepala aku kayak, sebenarnya penjara itu apa sih? Aku mau tahu juga dari kalian. Apakah menurut kalian penjara itu mestinya memang tempat penghukuman atau tempat rehabilitasi? Detention center. Apakah menurut kalian orang tuh harus dibikin kapok atau lebih dibantu agar tidak melakukan kesalahan sebelumnya? Please komen di bawah. I would love to see discussions. Karena kayak aku bilang tadi, ini tuh topik yang sangat-sangat menarik. Kayak iya, ada nih penjara-penjara yang sangat-sangat bagus fasilitasnya, tapi fasilitas-fasilitas tersebut bisa dibeli oleh para penjahatnya. Atau ada memang penjara-penjara yang dibuat nyaman dan mewah untuk membantu orang-orang sakit ini sembuh dan menjadi manusia pribadi yang lebih baik. Menurut kalian mana yang lebih efektif? Please komen di bawah. So thank you so much buat semua yang request tentang topik ini. I loved it. Walaupun tadi otot-ototku tegang pas ngomongin koruptor Indonesia. Maaf guys, kebencianku tuh kayak sudah deeply rooted into my veins, kayak nggak bisa dikeluarin lagi, nggak ada obatnya. Jadi maaf. Untuk kalian, aku nggak minta maaf sama koruptor. Never, ever. Anyways, komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. Tulis di requestnessy@gmail.com cause we read them. Kita bacain satu-satu. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!